menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena sebagai penuntun dalam puasa-puasa kita, sebagai pelajaran, sebagai pembeda, penjelas. Sudah dikatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit di bulan suci Ramadan boleh berbuka. Itu penjelasannya. Siapa yang dalam perjalanan boleh berbuka asal bisa diganti dengan hari-hari berikutnya. Allah memberikan kemudahan. Yuridu bikumullah yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan. Nah, mengapa Allah turunkan Al-Quran? Sebab Al-Quran yang pertama, Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Kita laki-laki pasti semua suka dengan perempuan. Kalau tidak suka dengan perempuan dipertanyakan kelaminnya. Begitu juga sebaliknya, perempuan pasti suka dengan laki-laki. Ini namanya fitrah. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan supaya apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Ketika kita sudah saling kenal, timbullah perasaan sayang. Ketika sayang, timbullah perasaan cinta, dan diikat dengan pernikahan, lahirlah generasi-generasi Islam. Sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ini fitrah. Terbukti Al-Quran menjadi fitrah. Kedua, Al-Quran dijadikan kitab suci karena tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan ketuhanan. Sekali ayat Al-Quran mengatakan Tuhan itu satu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Beda dengan agama-agama yang lain. Tuhannya tiga. Kita qul huwallahu ahad. Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembeda, tidak ada yang menjadi campur paut tentang ketuhanan, yaitu Tuhan yang Maha Esa satu. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai dia tidak ada campur pautnya dengan manusia, tidak ada campur tangan manusia, seperti dikatakan dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, insya Allah kita yakin terhadap Al-Quran. Tidak ada keraguan. Inilah yang menjadi pembeda dengan kitab-kitab suci lainnya. Nah, misi-misi Al-Quran itu ada beberapa. Misi Al-Quran yang pertama diturunkan adalah menanamkan tauhid, menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, misi-misi Al-Quran, menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika kita lahir diazankan, diperkenalkan Tuhan kita dalam hati kita tentang ketuhanan. Kedua, misi Al-Quran apa? Persaudaraan, menanamkan silaturahmi, persatuan kaum muslimin dan muslimat. Kita diciptakan bersuku-suku, iya, berbangsa-bangsa memang, dari Kaili, Bugis, Jawa dan lain sebagainya. Kalau kita satu akidah, maka kita bersaudara. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar kita saling kenal mengenal. Inilah perbedaan yang harus kita hargai, kita banggakan, menjadi rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 8, ada yang 20, tidak bisa, tidak usah kita pertentangkan karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah jadikan kita satu saja. Laki-laki semua pasti gersang di dunia. Atau sebaliknya, Allah jadikan perempuan semua. Tidak ada laki-laki.
Bisa saja Allah lakukan, tapi Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, ada panas dan tidak panas, ada hujan dan kemarau, ada laki-laki dan perempuan. Nah, inilah misi Al-Quran yang kedua. Misi Al-Quran yang ketiga adalah membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Ayat Al-Quran pertama diturunkan sudah mengatakan, Iqra, bacalah, jangan kamu menjadi bodoh, sebab kebodohan akan menjadi kepakiran. Kita disuruh belajar Al-Quran, mendidik anak-anak generasi dengan Al-Quran. Kemudian misi Al-Quran yang berikutnya adalah membebaskan manusia dari belenggu gaya hidup sekuler. Sehingga dikatakan dengan anak muda, awas anak muda, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Beruntung anak-anak yang kita semua yang yakin ada akhirat. Kita yakin ada akhirat ketimbang yang tidak percaya ada akhirat. Kalau kita percaya ada akhirat, kita hidup baik-baik, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kemudian kita mati. Setelah kita mati ternyata akhirat tidak ada, kita tidak rugi, Pak. Kita tidak rugi, bapak-bapak, ibu-ibu. Paling kita dicap sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik, akan terus dikenang dan dijadikan contoh dalam kehidupan manusia. Tapi sebaliknya, kita tidak yakin akan adanya akhirat, lalu kita hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, korupsi, begal, dan lain sebagainya, makan haram, korupsi, terus kita mati. Setelah kita mati ternyata akhirat ada. Akhirnya malaikat, hai bu, mau kemana? Akhirnya penyesalanlah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup lagi, aku akan perbaiki amalku. Ini jangan nanti terjadi. Beruntunglah kita orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran diturunkan, misi-misinya adalah kado ulang tahunnya ibu-ibu. Kado untuk ibu-ibu. Kenapa Al-Quran diturunkan untuk kado ibu-ibu? Kenapa? Sebelum Al-Quran turun, Islam datang. Lihat zaman jahiliyah, Pak. Zaman jahiliyah, Bu. Kalau ibu-ibu lewat saja hamil, dipertaruhkan anaknya laki-laki atau perempuan. Ditangkaplah itu ibu, dibelah perutnya. Kalau dia anak laki-laki dikubur hidup-hidup, kalau perempuan dibiarkan hidup. Pokoknya zaman jahiliyah tidak ada kehidupan, khususnya ibu-ibu. Diperjualbelikan, diperjudikan. Ibu-ibu atau wanita pada zaman jahiliyah dilahirkan hanya untuk melahirkan saja. Kalaupun berperang hanya 3 kebutuhannya lalu. Dapur, sumur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Hanya 3 itu saja zaman jahiliyah. Dijadikan hanya pemuas nafsu kaum laki-laki pada zaman jahiliyah. Sehingga turunlah Al-Quran, Islam datang, Nabi kita Muhammad SAW tersenyum. Imadul bilad, dan nisa imadul bilad. Kalau baik wanita maka baiklah negara semuanya. Makanya kita bersyukur dengan turunnya Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran malam Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Usahakan kita khatam Al-Quran. Yang belum tahu kita belajar Al-Quran, karena pahalanya sangat besar sekali di bulan suci Ramadan. Kata Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah yang menciptakan, jangan sembah Allah yang tidak menciptakan. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Pokoknya yang tidak menciptakan itu bukan Tuhan, tapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita terbatas oleh waktu dan mudah-mudahan di lain kesempatan
kita bertemu lagi dan Allah mempertemukan kita dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, semoga akhir-akhir Ramadan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, tetap istiqomah melaksanakan bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ada sedikit tausiah yang diberikan oleh Ustaz Kebon Halim. Alhamdulillah, mudah-mudahan